Oke, selamat datang di tutorial A-Frame Indonesia dengan saya Sulaiman Santoso. Di video sebelumnya, kita telah belajar bagaimana caranya membuat sebuah event listener dan menggunakan function init. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya kita menggunakan function update dan menggunakan function tick. Jadi berdasarkan dokumentasi daripada A-Frame, fungsi update ini akan dipanggil dalam dua macam situasi. Yang pertama adalah ketika init dipanggil, setelah init dipanggil, maka update juga akan dipanggil. Yang kedua adalah kalau misalkan properti dari komponen yang kita miliki ini diubah menggunakan set attribute. Jadi sintaks daripada update adalah menggunakan seperti ini. Cuman bedanya di dalam function di sini kita punya data yang lamanya, old data ya, atau data lama. Supaya kita bisa melihat kapan si update ini dipanggil, kita akan pasang di dalam eventnya ini, kita akan pasang console.log updated. Ya, kita akan panggil updated. Jadi kita tahu kapan si komponen kita ini terupdate gitu ya. Di sini kita punya event click kita. Kalau masih ingat yang video sebelumnya ya, kita mengambil dari event parameternya ini, ya source elemennya, kita get attribute position, kita set attribute positionnya. Tapi kali ini kita akan ganti. Jadi kalau kita pakai atributnya position, si update ini nggak akan terpanggil. Dia baru terpanggil ketika salah satu atribut dari komponennya yang berubah. Jadi antara pesan atau pesan 2 baru berubah. Kita tidak akan menggunakan ini, tapi kita akan ganti si set atributnya, kita akan ubah. Jadi atributnya adalah si hello A-Frame. Jadi nama komponen itu sendiri ya. Kemudian pesannya kita akan ganti jadi hello juga. Kalau kita lihat di hasil web kita lihat di sini sudah terjadi 2 kali update, yaitu satu per masing-masing kotak setelah init selesai update panggil. Nah, sekarang kalau saya klik salah satu bendanya, maka dia akan mengubah pesannya dan dia akan melakukan update sekali lagi. Jadi kita akan klik ya. Nah, halo e-box merah updated. Jadi kita sudah punya pesan yang baru sekarang, halo juga e-box merah gitu ya. Kita sekarang coba lagi, diklik lagi. Halo juga e-box merah. Tapi sekali lagi ketika saya klik, tidak lagi keluar updated. Kenapa tidak lagi keluar updated? Karena nilai yang baru dengan nilai yang lama itu sama, sehingga si fungsi update-nya tidak terpanggil. Tapi kalau misalkan saya pindah ke yang hijau, ketika saya klik, dia akan keluar, sekali updated, klik lagi, halo juga, klik lagi, tidak akan ada lagi updated karena nilainya sama. Oke, fungsi kedua yang akan kita pelajari di video kali ini adalah menggunakan yang namanya tick. Jadi kalau Anda yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi seperti animasi atau game, di sana pasti selalu ada yang namanya game loop atau namanya looping yang akan berulang terus, entah itu menggunakan set interval, atau set timeout, atau request animation frame begitu ya. Nah, fungsi tick ini adalah fungsi yang akan berjalan per setiap beberapa detik sekali. Jadi berdasarkan dokumentasi A-Frame, tick ini akan dipanggil untuk setiap kali frame-nya di-render. Jadi kalau kita punya 25 fps per second, berarti setiap detik ya 25 kali kita gambar, kita panggil 25 kali. Di sini sebenarnya dia punya ada time dan time delta, jadi ada waktunya, bisa tahu waktu yang terakhir berapa kali perbedaan dengan terakhir kali kita panggil begitu ya. Tapi kali ini kita nggak akan pakai dulu. Saya akan tunjukkan kemampuan daripada fungsi tick ini dengan memanggil salah satu properti yang sudah ada dari elemen kita. Jadi saya akan panggil this.l get object 3D mesh rotation .y plus sama dengan 0,01. Anda tidak perlu pusing dulu apakah ini. Saya akan jelaskan nanti setelah kita lihat dulu hasilnya ya. Jadi hasilnya adalah kita punya 2 buah kotak yang berputar terhadap sumbu Y. Setiap kali frame, saya akan menambahkan 0,01 pada putarannya. Di dalam entitas di dalam A-Frame, kalau misalkan dia punya sesuatu yang bisa ditampilkan ke scene, gitu ya. Kalau entitas kita punya sesuatu yang ditampilkan ke scene, maka entitas itu sebenarnya di dalamnya punya yang namanya objek 3D. Begitu ya. Dan objek 3D ini ada hierarkinya begitu ya. Jadi dia punya yang namanya objek 3D map. Jadi ada lebih dari satu objek 3D. Isinya mungkin kurang lebih seperti ini.
Jadi kalau misalkan dia punya bentuk, maka dia bentuknya ada di dalam mesh. Kalau dia punya lighting, dia ada di dalam sini. Kalau ada yang lain, mungkin ada tambahan-tambahan yang lain begitu. Tapi standarnya, kalau kita pengen bikin yang biasa, ya ada di sini. Nah, ketika kita tadi memanggil, this.l.get object 3D, kita panggil berdasarkan namanya. Jadi ada mesh, ada light, dan lain-lain. Kita panggil mesh-nya. Sebuah mesh adalah sebuah benda 3 dimensi. Kalau di dalam A-frame itu berarti mencakup geometri dan material seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ya. Dan setiap geometri dan material ini bisa kita rotasi, bisa kita scale, bisa kita positionkan. Di sini kita menggunakan rotasi Y-nya, saya tambahkan 0,01 setiap kali 1 kali tik. Gitu ya. Jadi di sini saya bisa get objek 3D, sebenarnya saya juga bisa ngeset objek 3D. Di sini saya akan coba untuk mengeset objek 3D-nya ya. Di sini saya akan panggil this.l.get object 3D mesh ya. Titik materials, titik color. Kita akan coba new 3.color red yellow. Jadi di sini yang saya lakukan adalah saya mengambil objek 3D-nya dan mengubah materialnya menjadi warna kuning. Nah, di sini saya menggunakan warnanya ini adalah dari 3.color. 3.color itu adalah sebuah perintah dari library 3GS sebenarnya. Jadi karena si A-frame ini sebenarnya adalah sebuah framework yang basisnya atau dasarnya itu adalah 3GS, ya. Sehingga apapun yang bisa dilakukan di 3GS bisa kita lakukan di A-frame. Gitu. Kalau Anda pengen belajar lebih lanjut tentang 3GS, Anda bisa mencarinya di channel saya juga. Ada tutorial dari awal sampai akhir tentang apa itu 3GS dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, jadi sekarang kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan update function dan bagaimana cara menggunakan tick function. Juga sekalian sebagai bonus, Anda juga belajar bagaimana caranya mengambil objek 3 dimensi dan mengubahnya menggunakan code JavaScript untuk A-frame. Di video berikutnya, kita akan belajar bagaimana caranya kita membuat sebuah primitif kita sendiri dengan bantuan 3GS di A-frame. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.